Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kamu pernah dengar kalimat ini? Manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya. Kedengarannya keren kan? Bahkan sedikit mistis. Kalimat itu membuat kita membayangkan, kalau saja seluruh otak kita aktif, maka kita bisa membaca pikiran, memindahkan benda, atau mengendalikan waktu. Hollywood suka sekali dengan ide ini. Film seperti Lucy dan Limitless membangun fantasi tentang manusia super yang lahir begitu mereka mengaktifkan seluruh potensi otak. Tapi benarkah manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya? Dan apa yang akan terjadi jika kita benar-benar bisa menggunakan 100% dari otak kita? Gagasan ini pertama kali muncul lebih dari 1 abad lalu. Beberapa orang percaya ide 10% berasal dari salah tafsir terhadap tulisan William James, seorang psikolog Amerika pada awal 1900-an. James pernah berkata, manusia hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan mentalnya. Namun media, buku motivasi, dan akhirnya film Hollywood mengubah kalimat itu menjadi mitos literal bahwa 90% otak kita tidur. Mitos ini menyebar karena terdengar menyenangkan ya. Ia menanamkan keyakinan bahwa kita punya potensi tersembunyi, kekuatan besar yang belum terbangunkan. Dan siapa yang tidak ingin percaya kalau dirinya menyimpan sesuatu yang luar biasa di dalam kepala? Namun kenyataannya, penelitian modern menunjukkan hal berbeda. Melalui teknologi seperti fMRI dan PET scan, para ilmuwan melihat bahwa hampir seluruh bagian otak selalu aktif. Bahkan ketika kita tidur, beberapa area mungkin bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi tidak ada bagian yang benar-benar kosong. Bayangkan kalau otak itu seperti kota besar. Ada wilayah yang sibuk siang malam, seperti pusat bahasa, memori, dan emosi. Ada juga bagian yang lebih tenang, menunggu giliran untuk berperan. Tapi semuanya tetap hidup, terhubung oleh jaringan sinyal yang berdenyut tanpa henti. Jadi kalimat manusia hanya menggunakan 10% otaknya bukan fakta, melainkan metafora. Mungkin maksudnya sederhana, bahwa sebagian besar dari kita belum menggunakan potensi pikiran sepenuhnya, bukan otaknya secara harfiah. Tapi kalau begitu muncul pertanyaan baru, apa yang terjadi dengan otak orang-orang jenius? Otak manusia adalah organ paling kompleks di alam semesta. Ia hanya seberat 1,4 kg, tapi mengontrol segalanya. Dari jantung yang berdetak hingga perasaan cinta dan rasa takut yang paling dalam. Di dalamnya ada 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk triliunan jalur sinyal. Setiap pikiran, keputusan, atau emosi hanyalah percikan listrik kecil di antara sambungan-sambungan itu. Satu saja koneksi gagal, hidup manusia bisa berubah total. Namun menariknya, tidak semua orang bekerja dengan cara yang sama. Ada orang-orang yang tampaknya bisa mengakses sesuatu yang lebih dalam dari kebanyakan kita. Mereka adalah orang-orang jenius. Albert Einstein misalnya, setelah kematiannya, peneliti mempelajari otaknya dan menemukan sesuatu yang unik. Bagian parietal lobe-nya, yaitu wilayah yang berperan dalam pemikiran spasial dan logika, jauh lebih tebal dan padat koneksinya daripada rata-rata manusia. Ia melihat pola di tempat-tempat di mana orang lain hanya melihatnya sebagai kebetulan. Fenomena serupa juga terjadi pada orang-orang dengan Savant Syndrome. Mereka bisa memainkan lagu rumit hanya setelah mendengarnya sekali, atau melukis panorama kota dari ingatan sekali pandang. Kim Peek, pria yang menginspirasi film Rain Man, adalah contoh nyata. Ia mampu mengingat isi 12.000 buku dengan detail sempurna, namun sulit melakukan hal-hal sederhana seperti mengancingkan baju. Ada juga Jill Price, wanita dengan kemampuan hipertimesia. Ia mampu mengingat setiap hari dalam hidupnya sejak remaja. Setiap detail, tanggal, cuaca, perasaan, semua tersimpan rapi di kepalanya. Tapi bagi Jill, itu bukan anugerah. Ia mengaku sering lelah karena tidak bisa melupakan apapun.
Bayangkan, jika seluruh kenangan hidupmu terus berputar di kepala tanpa henti, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Dari sini kita belajar sesuatu. Menggunakan lebih banyak otak bukan berarti hidup kita jadi lebih baik. Otak manusia memang dirancang dengan keseimbangan antara ingat dan lupa, antara logika dan emosi. Ketika satu sisi terlalu dominan, manusia justru bisa kehilangan kewarasannya. Sekarang, mari kita bayangkan sesuatu yang ekstrim. Apa yang akan terjadi jika seluruh bagian otak manusia aktif sekaligus, tanpa henti, tanpa batas? Pertama, tubuh kita tidak akan sanggup menahan beban itu. Otak menyedot sekitar 20% dari total energi tubuh. Jika seluruh bagian aktif serentak, energi yang dibutuhkan akan meningkat berkali lipat. Tubuh akan kehabisan sumber daya, suhu otak naik drastis, dan akhirnya sistem tubuh kolaps. Namun, andai pun kita bisa menahan efek fisiknya, bencana lain pun menunggu. Banjir kesadaran. Semua kenangan, suara, aroma, dan emosi akan menyerbu bersamaan. Kita tak lagi bisa membedakan masa lalu, kini, dan nanti. Kita akan melihat terlalu banyak, mendengar terlalu banyak, dan kehilangan kemampuan memilih mana yang penting. Bagi otak manusia, itu bukan pencerahan, tapi kekacauan mutlak. Dan dalam dunia medis, keadaan ini mirip dengan epileptic seizure, di mana jutaan neuron menembak sinyal bersamaan tanpa kendali. Bukan kecerdasan yang lahir, melainkan kehancuran sistem. Jadi manusia tidak menggunakan hanya 10% otaknya. Kita menggunakan hampir seluruhnya, hanya saja tidak sekaligus. Setiap bagian punya tugasnya sendiri, bekerja dalam giliran, menjaga keseimbangan antara fokus, logika, dan emosi. Orang jenius seperti Einstein tidak memakai lebih banyak otak, mereka hanya menggunakannya dengan lebih efisien. Mereka tahu bagaimana menghubungkan ide, mengatur fokus, dan menyingkirkan gangguan yang menghambat proses berpikir. Dengan kata lain, bukan tentang berapa persen yang kita gunakan, melainkan seberapa dalam kita memahami potensi yang sudah aktif di dalam diri kita. Mungkin manusia memang tidak siap untuk menggunakan 100% otaknya, karena jika seluruh kesadaran itu benar-benar terbuka, kita mungkin tidak lagi menjadi manusia, melainkan sesuatu yang bahkan otak kita sendiri belum mampu memahami. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.